Ada yang tahu mamon itu apa? Ya? Harta benda. Ada yang lain? Ya? Roh jahat, setan mau ya? Ya. Ada yang mengatakan setan, roh jahat. Ada yang mengatakan harta benda. Biasanya orang yang bermamon itu ya tadi ya, harta benda atau uang. Tetapi tadi ada yang mengatakan setan atau roh jahat. Ini sangat positif ya. Mamon itu sebenarnya dari bahasa Arab itu mamona. Itu artinya apa? Artinya kekayaan atau keuntungan. Jadi mamon itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal harta benda, tapi kecintaan akan harta benda, kecintaan akan uang. Dalam perkembangannya, mamon itu sebenarnya yang pertama dulu pada awalnya mamon itu diartikan milik atau materi yang dipercayakan. Tadi ya, makanya saya baca bacaannya panjang ya. Materi yang dipercayakan. Tapi akhirnya mamon itu diartikan sesuatu yang dipercaya. Padahal nomor beda. Materi yang dipercayakan dan kemudian berubah menjadi sesuatu yang dipercaya. Padahal nomor sami. Beda atau? Sama. Beda ya, beda. Yang awalnya itu materi yang dipercayakan, tapi yang kemudian itu berubah sesuatu yang dipercaya. Sesuatu yang dipercaya itu yang diagungkan, yang didewakan. Nah ini ada perubahan di situ. Maka jelas bedanya. Kalau saya sebagai imam itu biasanya saya itu kan imam projo. Yang biasanya umat ngeritik imam projo apa? Romo projo ini setengah duniawi, setengah surgawi, neraka dah. Ya. Terus mantap tuh ya. Kalau bunder itu urusannya surgawi, bel gitu ya. Bahkan ada romo atau suster yang dipercaya atau ditugaskan sebagai ekonom. Biasanya umatnya kayak romo kayak suster kasih jurusi meng. Nah, seringkali kita salah dalam mengartikan itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, Injil hari ini Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi Allah sekaligus juga kepada mamon. Jadi arti sebenarnya itu dari refleksi hidup kita bukan soal boleh atau tidak boleh. Dan orang duit piye, kamu ngurusi anak asrama piye. Jadi bukan boleh atau tidak boleh berurusan dengan harta benda, berurusan dengan uang. Bukan boleh atau tidak boleh, tapi yang tidak boleh adalah mengagung-agungkan harta benda, mendewa-dewakan harta benda. Pokoknya duit. Ya, semangat ya. Ujung-ujungnya duit. Apalagi kalau terkait dengan hal-hal rohani. Ya biasanya orang menyebut kesombongan rohani atau dosa rohani. Dosa rohani itu piye? Ya kalau kita terlibat dalam berbagai macam hal yang terkait rohani, ujung-ujungnya duit. Boleh atau boleh? Boleh. Boleh ya. Kalau boleh saya bertanya, siapa yang tidak suka uang? Ya, saya pun juga sama ya, membutuhkan uang. Di dalam kehidupan itu juga membutuhkan uang. Ini kan lingkungan Santa Monica ya. Ya, saya pikir tadi Santa Monica itu buat kelompok Bu Tini, itu kelompok. Saya pikir Santa Monica ya. Lingkungan Santa Monica ya. Biasanya kan Santa Monica itu kan, ya itu saya ikut Santa
dadi bapak ya kudu ngerti ibu, sing dadi ibu ya kudu ngerti bapak. Makanya nanti dalam keseharian hidup itu silakan itu diudari satu dengan yang lain. Ini nanti ada hubungannya dengan mamam dan yang lain-lain ya. Ya, makanya yang jadi ibu itu kudu sabar. Sabar apa? Sabar nerimo. Dulu saya sebagai anak, saya orang desa ya, orang Klaten, orang Bandu ya, juragan beras, tapi kalau saya ya. Jadi saya kalau sejak kecil itu diberi uang saku 10 rupiah, ya 10 rupiah. Mau tidak mau ya 10 rupiah. Teman saya ada yang uang sakunya 25 rupiah, saya potong 25 rupiah ya. Dulu saya 10 rupiah itu sudah bisa beli minum, beli makan, dan itu bisa cukup kenyang. Nah itu permennya 1000 ya, 500 wis renek ya. Saya diajari yang namanya nerimo. Kalau saya itu minta SPP sama bapak saya, itu nak rupeng 5 belum dikasih. Ternyata bapak saya tuh ingin agar saya itu menghargai. Yang namanya cari pekerjaan itu tidak mudah. Bapak itu banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Ben awalnya kurang terus ya. Maka nanti yang namanya nerimo itu, yang ibu itu nerimo bapaknya, apapun wujudnya bapaknya ya diterima. Begitu juga sebaliknya. Ya ibu juga sabar nerimo bapaknya, walaupun bapaknya ya pas-pasan. Ya penghasilane sedikit pas-pasan, rupanya kuali pas-pasan. Ya pokoknya ditompo. Begitu juga bapak, walaupun masakannya ibu pas-pasan ya, kadang asin, kadang legi. Walaupun ya rupanya ya pas-pasan. Pokoknya nerimo. Saya dulu diajarin nerimo. Maka anak-anak sekarang itu ya, kadang saya di sekolah itu yang ngajari yang namanya nerimo, bukan apa breeding, tapi menerima apa yang diberikan. Nah ini menjadi refleksi bagi kita. Kalau saya dengan anak-anak asrama itu juga ya memberikan pengertian. Buah masakan itu apa? Ya diterima. Buah asin ya diterima. Makanya anak-anak asrama itu yang dulu itu tidak bisa masak, sekarang bisa masak. Karena kalau malam ya belajar masak sama buder ya, belajar masak. Nanti akan tahu masak di orang Jepang ya ternyata. Ada di sini ibu yang nggak bisa masak. Bisa semua ya, bisa. Nanti bisa diadu dengan buder ya, masakan buder itu jos ya, enak ya. Buder makan dengan itu. Saya juga ajari anak-anak budernya kayak apa ya terima. Borongone galak kayak apa? Ya terima ke ya. Ya kalau saya boleh bertanya, pilih duitnya akeh ora tentrem atau pilih duitnya sithik tentrem? Pilihannya itu. Pilih duitnya akeh tentrem. Ini yang tadi saya ingin sampaikan bahwa ternyata dalam kehidupan itu yang namanya pas-pasan itu apik ya, nerimo itu bagus ya. Nah ini seringkali dalam kehidupan kita bermimpi setinggi langit ya. Karena dalam ungkapan itu seringkali mimpilah setinggi langit, kalau jatuh